Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Kimberly Irene. Kimberly, apa kabar? Baik. Kamu pernah punya pengalaman mistis? Iya, aku pernah mengalami pengalaman mistis. Gimana ceritanya? Waktu itu aku lagi nyetir mobil. Aku dari desa mau ke kota sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba itu pas di tengah hutan gitu, di gelap, nggak ada mobil-mobil lain lagi jalan. Tiba-tiba aku tuh kayak gini kan, nggak bisa gerak sama sekali badan aku. Aku mau nginjak gas, mau nginjak rem, semua nggak bisa. Tapi mobil lagi dalam kondisi jalan? Iya, dalam kondisi jalan. Di situ Terus? aku kayak mau nangis. Kok mau nangis pun tuh kayak nggak bisa gerak sama Sendirian, sekali. Sendirian. Nah, pas posisi itu tuh emang kayak jalan itu kayak gelap banget. Dan tiba-tiba tuh aku sadar gitu, di depan ternyata jurang. Pas udah mau masuk jurang, aku langsung berdoa dalam hati. Gitu kan. Akhirnya aku bisa sadar, aku bisa ngerem dan aku berhenti di situ sekitar 15 menit. Aku telepon orang. Orang datang sekitar setengah jam kemudian, tapi di situ badan aku tuh masih kayak yang pucat terus gemeteran gitu. Itu apa yang kamu rasain? Maksudnya ada memang sosok yang datang yang mengganggu atau Iya, kamu tiba-tiba melihat lagi sesuatu? jalan terus ada kayak sesuatu yang besar, tapi aku nggak tahu apa, kayak besar. Terus kayak megangin aku gitu, jadi aku nggak bisa gerak. Tapi nggak begitu jelas bentuknya gimana. Tapi setelah itu baik-baik aja? Setelah itu baik-baik aja sih. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Dia adalah seorang pria yang pernah terlibat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rian. Selamat malam. Selamat malam, silakan. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya wira swasta. Oke, Saat apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Pada saat saya berumur 18 tahun, saya sempat kakak sepupu saya. Karena apa ya? Pada saat itu, saya terjerumus dalam narkoba. Baik, tapi waktu itu sudah bertanggung jawab dihukum. Sudah. Oke, apa tujuannya datang ke Menembus Mata Batin? Tujuan saya datang ke sini karena saya masih merasa bersalah sampai saat ini. Dan itu selalu menghantui saya selama 8 tahun. Oke, karena dihantui rasa bersalah itu makanya datang ke sini. Betul. Baik, pernah didatangi sama almarhum? Pernah. Dalam mimpi atau langsung? Dalam mimpi dan langsung itu pernah 2 kali. Dan langsung itu sekilas melihat. Nggak ada komunikasi, nggak ada pesan apa-apa yang disampaikan? Tidak ada. Baik, mudah-mudahan Mas Rian bisa mendapatkan solusi dari masalah lagi dihadapi. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rian tinggal di rumah bernomor 25. Terlahir tanggal 6 Desember 1992. Dia memiliki perasaan yang mudah tersinggung dan sangat terburu-buru. Saya melihat banyak hal negatif yang dilakukannya di usia muda. Banyak sekali kekacauan di jiwa Rian. Saya melihat ada arwah laki-laki yang mengikutinya.
Saya ingin mencoba berkoneksi dan tanya apa maunya. Sebenarnya Rian adalah perjanjian gaib dan harus menumbalkan satu orang lagi. Saya akan membantu Rian memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Rian, dengan tanggal lahir 6, bulan 12, 19, 92, dengan nomor rumah 25. Rian pernah keluarganya sendiri ya? Iya, Waktu betul. itu adalah Kakak sepupu saya. Dan dihantui rasa bersalah, bahkan almarhum juga pernah datang lewat mimpi dan juga arwahnya juga pernah datang. Ya, betul. Dan makanya ingin lepas dari rasa bersalah dan mudah-mudahan bisa ya tenang baik almarhum maupun Anda sendiri ya. Amin. Gimana, Roy? Pernah menusuk salah satu kerabatnya ya. Iya, betul. Dan Roy. sampai hari ini dihantui. Betul, Roy. Selama 8 tahun terakhir, seperti itu, Roy. Nama asli sang korban siapa? Nama asli. Iya. Itu meninggal. Iya, Roy. I'm so sorry. Jadi sangat menyesal sekali atas meninggalnya. Pratama. Rian sangat menyesal sekali atas meninggalnya. Kemudian saya melihat sosoknya Yu sebenarnya masih ada di diri Rian sih. Masih ikutin Masih dia? ngikutin sampai sekarang dan dimanapun kamu berada. Tapi yang saya jadi pertanyaan adalah Rian udah pernah dihukum kan? Sudah, Roy. Berapa tahun itu? Itu saya divonis sekitar 4 tahun, tapi saya menjalani hanya 1,5 tahun. Dikurangi remisi. Ya, resiko orang yang seseorang biasanya dia akan dihantui oleh arwahnya, dan itu nggak bisa sampai lepas sampai kamu meninggal nanti. Atau ibaratnya ada yang ditukar gitu loh. Seperti itu, Roy. Iya, jadi dia arwah gentayangan yang ingin balas dendam. Kalau kamu misalnya punya pasangan atau apa, mungkin dia kalau nggak bisa ke kamu tapi ke pasangan atau yang lain seperti itu. Kamu udah nyekar ya ke kuburannya Sudah. dan minta maaf sudah. Sudah minta maaf. Setelah saya keluar dari penjara, saya langsung ke kuburan kakak sepupu saya. Mas Ren boleh lebih keras lagi suaranya ya? Oke. Dengan cara apa ya? Saya pada saat itu saya tusuk di leher. Tusuk di leher Iya. dan keluar darah. Tapi saya lihat dalam mata batin saya, ini selain di leher ada beberapa tusukan di perut. Iya, betul, Roy. Sebenarnya itu yang saya lihat. Tusukan itu sangat tajam sekali. Saya ngelihatnya serem banget loh. Saya ngerasa saya ngeri kalau berada di posisi pada kali itu. Karena saya kehilangan banyaknya darah dan sakit sekali. Sadis berarti. Sadis. Kenapa ya? Ada masalah apa sampai harus Pada saat itu saya hendak menjual atau menggadaikan motor ayahnya. Dan pada saat itu juga si menghalangi saya. Karena saya sedang dalam pengaruh obat-obatan dan emosi yang tinggi. Tanpa saya sadari saya melakukan hal itu. Saya melihat dalam penglihatan batin saya, dia masih belum tenang. Dan ada barang yang mengganjal di Rian. Apakah kau membawa barang bukti? Ada, Roy. Coba masih Roy disimpan? boleh lihat kah? Bisa saya ambil? Iya silakan. Dia hidupnya nggak tenang sekali. Rian dan jadi nggak tenang. Dan nggak tenang arwahnya. Dan Rian juga dihantui. Perasaan bersalah dan perasaan dihantui. Gentayangan ya. Gentayangan. Ini pisau yang saya pakai untuk menusuk Boleh Yuda. buka kah?
Ah, Kenapa saya lakbanin? Biar saya tidak hilaf dan tidak terulang lagi, dan bahkan saya tidak mau sampai kesurupan dan berakhir kepada saya lagi. coba saya lihat. Kesurupan. Pernah kesurupan? Saya hanya antisipasi. Itu waktu dihukum di penjara, itu dibuang dan disembunyiin ya? Betul. Karena saya sempat lari selama 3 hari, lalu kepolisian menemukan saya. Barang bukti tapi nggak ditemukan. Barang bukti waktu itu saya ada tempat penyimpanan saya yang hanya saya yang tahu. Ini barang buktinya ya. Iya, diumpetin sama dia. Oh my god. So scary. Kenapa, Roy? Kenapa yang kamu rasain apa? Kejadiannya di siang hari. Betul, Roy. Tapi ada suara temperamen tinggi sekali antara kalian berdua. Betul? Betul, Roy. Dan kemudian ini udah saling gelap mata yang saya lihat di sini. Dan saya merasa keadaan di luar juga sebenarnya lagi rame kan ya. Ini aku nggak tahu ini sebuah toko atau sebuah bengkel atau showroom atau apa itu bentuknya. Itu bengkel, Roy. Roy lihatnya ini seperti bengkel, banyak tang dan partikel-partikel besi, dan saya merasa seperti itu. Dan kamu udah nggak ada ide lain. Tiba-tiba ada pisau, tiba-tiba dinancepin di sini. Terus udah gitu di Iya, betul. Seperti itu kejadiannya. aduh, saya melihat ada 5 atau 6 tusukan di sini. Kau nggak nyadar ya berapa tusukan? Saya tidak menyadari berapa kali saya menusuk karena saya sedang dalam pengaruh emosi. Baik. Iya. Dan ini mungkin juga pelajaran buat pemirsa di rumah. Kalau orang lagi marah, kemudian ada benda tajam, biasanya akan timbul kecenderungan untuk nusuk dan segala macam. Itu biasanya dipengaruhi oleh makhluk halus. Oh, langsung masuk ke pikirannya, Iya. akhirnya ngambil Iya, yang iya. tajam. Makhluk halus itu tidak mengganggu secara cereng terus sambil makhluk halusnya main enggak. Tapi makhluk halus itu bekerja secara halus sekali kayak ya. Itu yang terjadi yang saya lihat di sini. Dan saya ngelihat sampai sekarang belum tenang. Karena itu saya datang ke sini, saya ingin meminta maaf pada kakak sepupu saya dan ingin dia tenang dan tidak menghantui tidur saya, bahkan menemui saya seperti itu. Saya minta kursi lagi satu boleh gak untuk arwahnya. Arwahnya. Ini arwahnya terlihat marah, ingin balas dendam. Ingin balas dendam. Ada bisikan bunuh diri gak? Pernah ada Bagaimana? bisikan bunuh diri? Kalau bisikan bunuh diri, saya sempat dalam penjara dan itu gagal karena dihalau sama teman satu sel saya. Apa yang dilakuin waktu itu? Saya waktu itu ada sikat gigi, saya lancipin dan itu mau saya tusukin ke lambung saya sendiri. Di sebelah. Bisa pikir. Dan jangan lupa dupanya. Oh sedih ya. Saya sangat sedih, Roy. Baik, saya mau nanya. Boleh. Sama yang kayak kamu bilang tadi kan kamu takut kamu lagi tidur gangguan. Emang sebelumnya emang pernah ada gangguan saat tidur? Gangguannya seperti apa? Saat saya tidur, seperti menghampiri saya dengan semua amarah dia yang ingin dia lampiaskan ke saya, seperti itu, Mbak. Mungkin itu rasa bersalah dia mungkin ya. Atau Bisa rasa bersalah, bisa Bisa beneran juga memang iya. datang. karena
dendamnya dia itu. Saya ingin mengundang arwah datang kemari. Di sini saya butuh energi yang gede sekali berarti. Kau butuh apa, Roy? Pada saat saya butuh tenaga doang sih. Pada saat Rian bertemu dengan pertikaian itu terjadi pada saat jam siang hari. Betul, Ray. Dan kemudian saya melihat dengan celana pendeknya. Betul, Ray. Kemudian saya merasakan energi yang datang itu sangat negatif sekali. Di luar bengkelnya, di jalanan itu tampak ramai sekali. Seharusnya pada kala itu sebenarnya harus ada yang melerai, tapi tidak ada. Nasib berkata lain, berujung maut. Dan alih-alih ingin memberikan pelajaran kepada Riannya, malah maut menjemput. Dan saya ngelihat ada tetesan darah yang sangat banyak sekali. Belecetan darahnya kayak gini nih. Tapi Rian, saya mohon kamu jangan takut ya. Di sini tidak ada apa-apa kok. Darah semuanya. Saya merinding, Ray. Kamu panggil nama 3 kali. Ma, Kamu jangan lari. Stay di situ. Tetap ambil kursi kamu taruh situ. Lupa. Ampun! Ampun! Coba tanya. Tidak hidup! Apakah kamu Tidak! Tidak ikhlas! siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Mana dupanya? Ini kondisinya kayak gimana, Roy? Masih banyak darah. Coba sini. apa benar? Apa ini benar? Coba kamu tahu. Aku tolong! Ada nama kecil dari nama panggilan Yuda itu bukan Yuda. Ada satu lagi. Giroh, Ray. Hah? Giroh. Sorry. Aku tidak Giroh. Giro. Giroh. Giro. Iya, betul. Saya mendengar dari teman-teman saya nih di sini. Si itu ada nama panggilan yang lain. Ternyata memang Giro ya. Coba kamu datang sini deh. Nggak masalah, Roy. Hah? Nggak masalah. Gak usah. Kamu harus berani berbuat, berani bertanggung jawab. Oh, darah. Giroh. Ya. Ini beneran lu? Iya. Ini Ya. Rian. Ya.
Giro, Ya. aku mohon maaf atas kesalahan saya dulu, Roh. Saya sungguh hilaf. Sekarang saya hanya ingin meminta maaf. Maafkan aku, Roh. Jangan hantui aku, ya, Roh. Aku ingin hidup tenang bersama keluargaku, Roh. Aku akan selalu mengirimkan doa padamu, Roh. Maafkan aku, Roh. Maafkan aku. Aku minta maaf. Giro, yang tenang di sana, Giro. Aku sungguh minta maaf, Giro. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Kamu lanjut di sini. Bagaimana, Roy? Kenapa dia tidak bilang apa-apa, Roy? Di alam manusia dan di alam dimensi astral, terkadang ada beberapa makhluk tidak bisa berbicara. Karena saya bisa membaca pikiran, jadinya saya melihatnya, dia belum bahagia di tempat dia. Dan saya ngerasain di sini, dalam mata batin saya, dia masih berkeliaran di sekitar kamu. Giro, tolong, Giro. Tolong maafkan saya. Gironya belum Saya sungguh maafin, hilaf. ya. Dia belum bisa maafin. Belum, Tolong, dia Giro. belum bisa maafin. Hati saya sudah sakit. Tolong, Giro. Saya akan selalu mengirim doa untukmu, Giro. Sakit saya. Tolong maafkan aku, Giro. Sakit hati saya. Hatiku juga hancur, Giro. Saat aku tahu benar-benar membunuhmu. Saya Giro, saya mewakili Rian. Giro, saya mewakili atas nama Adrian untuk meminta maaf. Saya Roy Kiyoshi. Kamu tenang di alam baka. Jangan jadi arwah gentayangan. Giro, harus lepas, Giro. Janji Dia bisa dengar loh. tidak akan mengganggu lagi ya. Luka saya lihat dia, tangan saya berdarah semua. Visualisasi yang saya dapat benar-benar kayak ini semua darah, darah dan darah. Itu dari yang dia tusuk itu ya? Iya, Dia udah sadar belum sih, Roy? Belum. Masih di situ. saya masih di sini sih. Roy. Dia mulai ada di sini. Saya transfer energi baik deh buat kamu. Semoga kamu tenang di alam baka. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi penderitaan. Kembali seperti normal. Kamu harus pergi jauh dari bumi ini. Giro. Dia ngerti, bisa dengar ya? Ya. Jadi kau maafin orang itu. Maafkan aku, Giro. Iya. Saya maaf. Maafkan aku, Giro. Beneran udah dimaafin, Roy. Udah. Giro, kalaupun memang ada yang mau duduk di sini, siapapun makhluk halus yang ada, saya taruh di
polisi. Ini mengerikan sih, Bay. Sungguh-sungguh sangat mengerikan. Kenapa, Roy? Karena korban pembunuhan, arwahnya tidak tenang. Mungkin bisa kembali ke Bisa diusir, bisa dilepas dari sini. Bagaimana, Roy? Dia akan hilang dengan sendirinya efeknya. Aduh. Tolong dong bantuin. Bawa keluar. Ya, bawa keluar. Bawa keluar aja. Dia nggak bisa. Ada yang bisa bantu lo nggak? Memang lanjut dulu aja, Bang. Sini. Mas. Nggak bisa jalan, pingsan kayaknya. Nah, dia harus digotong. Apa yang kamu lihat, Roy? Si Giro itu, si Yuda gimana kondisinya? Saya melihat si atau Giro, nama panggilannya, dia tadi masuk dan membuat satu semacam penyesalan. Apa ya, kenapa gue matinya kayak gini nih, gitu. Itu bahasa yang paling simpel. Kenapa sih lu gitu, gara-gara apa? Apakah saya lihat kamu gara-gara matanya narkoba? Saya lihat waktu ketika kejadian itu di bawah pengaruh drugs. Betul. Kejadian jam 3 sore, ya kan? Betul, Roy. Di jam 13, jam 13.30, saya melihat itu kamu masih baik-baik saja dan mulai agak mabok. Dan kamu turun, ini sebenarnya kayak bentuk ruko gitu ya. Betul, Roy. Naik turun gitu. Iya, betul. Jam 13.30 saya ngelihat dia masih belum ngapa-ngapain dan masih belum ada rencana pembunuhan. Tetapi detik-detiknya mulainya jam 2 aslinya. Konflik berantem, akhirnya 30 menit berantem dan diakhiri dengan tusukan yang luar biasa. Cerp, dan meninggal di jam 3. Itu yang bisa saya tangkap. Apakah itu betul? Seperti itu kejadiannya, Roy. Berarti meninggal di tempat ya? Dia meninggal di tempat. Kamu jangan takut. Kamu harus berbuat baik atas nama dia. Nggak ada excuse, nggak ada apa namanya alasan untuk nggak berbuat baik demi dia. Tapi Gironya sendiri bisa maafin. Tadi soalnya nggak bisa ngomong apa-apa, Roy. Saya jujur lihat Giro menderita loh. Tidak bisa maafin juga. Kalau dia gentayangan, nggak diterima di sana dan masih penasaran, Nah itu dia, saya harus masuk ke dalam dunia arwah nih. Saya harus masuk ke dunia teman-teman saya berada. gimana caranya supaya bisa komunikasi sama dia, Roy? Giro, kau bawa foto ya kah? Foto Ada fotonya Giro, masih simpen? sudah tidak ada. Udah nggak ada. Saya butuh kain hitam yang panjang 2. Kain panjang hitam 2. Saya akan mencoba melakukan siapa? Rian. Saya kasih tau kamu ya, kalau kamu laki-laki gentle, lain kali nggak usah lakuin gitu lagi. Dan kamu boleh nggak ngakuin di keluarganya kalau kamu yang bunuh? Boleh. Belum pernah kan? Udah pernah minta maaf ke keluarga? Sudah pernah, Orang tuanya dan orang tuanya masih dendam, belum bisa maafin, belum bisa memaafkan Lakuin lagi dan lagi. sampai dimaafin. sampai dimaafkan, Roy. Baiklah.
akan saya lakukan seperti itu. Kenapa, Roy? Kenapa, Roy? Arwah Giro masih di sini ya? Waduh. Oh, tadi udah lepas dari penonton kita, tapi dia masih di sini. Yang jadi pertanyaan juga, Giro ingat-ingat pisau yang ditusuk sakit sekali. Namun, sampai sekarang, Rian masih menyimpan pisaunya. Apa karena hal itu, Roy? Pisaunya sekalian dibuang ke laut. Bye. Harus dibuang. Kalau- Tapi mesti disimpan sama dia. Pisau bekas pembunuhan menyisakan memori yang kelam. Alih-alih ingin disimpan, tahu-tahu kalau lagi malam kayak Bunuh diri. ya, karena di luar batas manusia. Saya kedinginan dan saya ingin masuk ke dalam dunia. Sebentar ya, Bay. You have to help me. Hah? Gimana? How can I help? Gimana saya bantuin? Sebelumnya saya harus minta izin dulu. Saya ingin ke terowongan beberapa waktu supaya beresin ini semuanya. Oke, baiklah, tutupin saya. Roy, kamu mau masuk? Aku mau ke dimensi yang aku mau balik ke waktu pas. Tapi ini aman. Maksudnya kamu bisa balik lagi ke sini kan? Pasti. Aku usahain. Ini perjalanan astral dong. Ya. Ada 2 gak kainnya? Ada 2, kayaknya ada lagi. Cuma satu. Cuma satu, Roy. Jalan astral. Dilibet ya. Saya double ya, Roy. Doublein dong, tolong. Aduh, Roy, ini pertama kali kamu ngelakuin di sini loh kayak gini. Are you sure? Kamu yakin nih? I'm sure. Apa ini diperlukan, Roy? Kain hitam lagi ada tidak? Ada lagi nggak kainnya? Terus kamu penitiin deh supaya nggak jatuh. Ada satu lagi nih. Oh. So dark here. Ada satu lagi kainnya. Iya. Oke. Ini kenapa ada di sini? Roy bisa nafas? Bisa. Aku masih aman. Sini. Sudahkah? Udah. Biarin. Pas. Silakan, Roy. Iya, baiklah. Ini tolongin dong. Oh my god. Silakan, Roy. Ini belum pernah Roy lakuin ini sebelumnya. Roy akan sekarang masuk ke dunia astral untuk bisa komunikasi dengan arwah. Oh. Terjadi.
Kok saya merasakan sakit di perutnya juga ya? Tahan dulu, coba. Ini apa yang... My God. Ini makhluk apa ya? Dia nari. Ini bukan Roy, ini pasti ada yang masuk di situ tuh. Pak Roy baik-baik aja. Ini pasti kerasukan, ini nggak mungkin. Soalnya tiba-tiba Roy bisa nari. Dia nggak bisa nari tiba-tiba. Bubuk suci yang biasa dipakai Roy mana? Bagaimana nih? Bagaimana Roy? Oke. Chat. Kau nggak apa? Saya bertemu dengan sosok yang lain sebenarnya. Selain Kamu ketemu sosok siapa? saya melihat dalam Rian ada sosok seorang perempuan yang menari, bukan? Rian. Iya. Tripnya Rian. Kau berpacaran dengan seseorang Betul Roy. dancer, penari, ya kan? Dia menari. Betul. Itu yang saya lihat tadi. Kamu duduk dulu deh. Minum. Kita minum. Saya minta minum.
Perjalanan saya tadi banyak dihantui oleh kegelapan dan ada seorang wanita dari Rian menghampiri dan seolah ingin menari tarian tradisional. Jadi sosok yang masuk dalam kamu melakukan tari-tarian gitu sih. Itu dia. Iya, Sosok itu yang masuk. betul. Ternyata nggak cuma tapi ada korban wanita ya, korban perasaan. Betul. Tapi kamu tahu nggak dia bunuh diri apa enggak? Saya tidak pernah ada kabar Roy semenjak saya masuk penjara itu Roy. Oh, jadi kamu nggak tahu kabarnya masih hidup atau enggak? Tidak. Dan dia mantan pacar? Iya betul. Dia penari? Iya dia Penari penari. tradisional? Betul. Kamu coba cek deh apakah dia masih hidup atau tidak. Ketika saya menelusuri lorong waktu, saya lihat sekeliling saya gelap segulita. Lalu tiba-tiba ada seseorang menghampiri untuk mengajak saya menari. Berarti bukan cuma Roy. Ada perempuan lain juga. Capek loh ke lorong waktu. Tapi perempuan itu dia masih sakit hati sama Ria. Iya, masih ada sakit hati sama Rian. Ternyata Rian itu banyak banget korbannya, korban perasaan dan korban. Jadi saya harus gimana Roy? Banyak melakukan perbuatan baik ya. Dan banyak melakukan perbuatan baik dari Rian untuk dan Rian juga harus menebar kebaikan untuk para perempuan yang telah kamu sakiti. Baik Roy. Saya serem dihadang oleh sosok wanita. Oh, begitu kamu mencari justru yang masuk adalah si sosok perempuan itu yang menghalangi jalan kamu. Itu mereka dua-duanya bisa tenang kalau Rian berbuat kebaikan buat mereka. Bisa tenang. Setiap kali melakukan perbuatan baik, Rian sebut nama gitu. Saya limpahkan kebaikan ini untuk sini bin siapa ini bin Iya. siapa gitu. Baik Roy. Saya akan melakukan itu Roy. Saya mohon sekali pisau ini kau tenggelamkan di laut. Jangan pernah ada lagi orang yang nemuin. Baik Roy. Ya, Baik Roy. Biar dia yang buang. biar dia yang buang. Saya percaya dia kok. Saya Iya. akan membuangnya. Dia terjebak dalam waktu. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Gak ada sih. Kamu Tai. jatuh nggak apa-apa? Gak Kepala? ada. It's okay. Gak ada apa-apa. Yang penting Rian selalu ini ya. Selalu berbuat baik untuk dua orang ini dan satu perempuan lagi Rian ya. Baik Roy. Oke. Ternyata ada dua korban. Setelah dari sini saya akan mencari keberadaan. Iya. Setelah dari sini kamu cari air yang gede banget arusnya, langsung buang sama Oke, Roy. kain-kainnya. Oke Roy. Lupain masa lalu. Siap Roy. Ya. Dan cari kabar itu perempuan itu di mana? Kalau Siap, sudah Mas. meninggal, di mana makamnya? Oke Mas. Ada yang mau disampaikan? Kimberly? Mungkin dari aku mungkin ya benar kata Roy, dia harus cari tahu keberadaan perempuan itu, apakah memang sudah meninggal, dan cari tahu kenapa dia sampai meninggal, apakah emang dia itu karena rasa sakit hatinya sama dia, maunya diselesaikan. Oke. Jangan lupa Terima kasih. tebar kebaikan Siap. buat nama mereka. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas Mas. Rian, kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Selamat malam Malam Rian. Roy. Malam. Terima kasih Rian.
Jangan biarkan hati Anda berkarat, karena penyesalan selalu datang terlambat. Berikutnya akan hadir seorang pria yang terjebak dalam perjanjian gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Handika. Maksudnya dia apa ya, Bayu? Enggak. Selamat malam Mas Handika. Malam. Oke. Mas Handika, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Sebenarnya begini. Nanti juga Mas bakal tahu apa yang akan saya lakukan. Saya ingin coba kemampuan saya. Jadi mau menantang Roy. Ya, itulah kira-kira. Mas Handika menguasai ilmu hitam. Buat menguasai enggak, tapi saya punya kemampuan. Punya kemampuan. Dan ini pernah digunakan untuk mencelakai orang. Kalau mencelakai ya hanya orang-orang yang bikin sakit hati saya. Pernah ada Dan yang korban. bikin sengsara hidup saya. Pernah ada korban meninggal. Terus kenapa Roy? Pernah bikin Anda sakit hati? Saya hanya cuma menguji apa yang sudah saya dapat dan apa yang Roy miliki. Sebatas mana kemampuan. Karena ilmu yang saya dapat enggak mudah. Oke. Ya mudah-mudahan malam hari ini semua baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada kontak fisik, dan Anda juga mudah-mudahan baik-baik aja ya, karena beberapa kali partisipan yang coba melakukan seperti yang Anda mau lakukan ini, justru malah saya ngelihatnya kasihan sekali, akhirnya kesakitan fisiknya badannya. Ya, nah, mudah-mudahan ini terakhir kali dan bisa membuka pikiran Anda. Bisa menjamin nggak akan ada kontak fisik? Anda dari tadi ngelihat ke atas dan nunjuk, itu kenapa ya? Kenapa Mas Handika? Sini banyak. Banyak apa? Mereka ngeliatin saya. Oke. Baik, kalau gitu gini aja. Kami akan langsung ajak Mas Handika untuk bertemu sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Handika, lahir tanggal 9 September 1979. Tinggal di rumah bernomor 40. Sosok yang baik hati dan bersungguh-sungguh dalam berbagai hal, tetapi jiwanya terjebak dalam satu perjanjian gaib yang sangat mengikat. Perjanjian itu telah merenggut seluruh keluarga dan segalanya yang dimilikinya. Saya merasakan kesedihan yang mendalam di hati Handika. Saya melihat, mencium bau darah yang luar biasa, bau amis. Selamat malam. Silakan duduk semuanya. Terima kasih.
Selamat datang di meja kejujuran. Ini Handika, tanggal lahirnya 9 bulan 9 1979 dengan nomor rumah 40. Anda ngeliatin Kimberly kenapa? Saya suka. Suka. Aduh. Datang kemari, apa yang bisa saya bantu, Mas Handika ya? Saya jauh-jauh datang kemari, pengen tahu sebatas mana kemampuan Anda, Pak Roy. Begini. Saya tahu mereka semua ini pengikut Anda. Saya pengen ngetes kemampuan kamu. Ngetes kemampuan saya. Ya. Dan saya janji, andai kata saya kalah, semua mau saya buang. Semua. Apa yang saya dapat selama ini dan susah payah yang saya dapat. Dengan syarat Anda bisa mengalahkan saya. Saya biasanya nggak pernah melawan dengan black magic. Walaupun saya punya ilmu hitam, tapi saya lebih menggunakan ilmu putih. Dia bisa melihat itu ya, Ron? Iya, dia bisa lihat teman-teman saya yang ada di atas kepala saya, di samping, dan di belakang. Semua itu menjaga saya. Dan seolah tak peduli orang ngomong apa, teman-teman saya berada di belakang saya semuanya untuk membackup saya. Dan saya tidak kenapa-napa. Aduh. Ini udah terlalu sering banyak partisipan yang akhirnya cuma mau unjuk kekuatan, adu kekuatan dan nantangin kamu. Ya, Karena apa yang saya dapat selama ini nggak mudah, Mas. Saya harus menumbalkan ini sebagian udah nyawa. kesekian kalinya. Boleh saya pegang tangannya? Aku nggak mau. You got heart. Untuk apa? Nggak. Sebentar saja. Apa masih ada kelebihan saya tentang wanita? Saya nggak bisa izin. Mohon maaf. Sebentar saja. Nggak bisa. Maaf. Apa yang kau mau sih sebenarnya? Menantang doang. Energi saya juga udah habis. Kita harus gimana, Roy? Gimana caranya supaya dia... Menuruti keinginannya. Kalau nggak selesai-selesai. Aduh. Mau gimana? Mau melakukan apa? Saya tarung sama dia. Mau apa? Mau tarung? Tarung! Turunkan semua pengikut-pengikut kamu. Ya, baiklah. Kalau itu mau kamu. Oh, jangan ngeliatin dia ya. Aku dari tadi Dari tadi berusaha dia menghindar. ngeliatin. Iya. Boleh, Mas. Saya megang tangan sebentar. Sekali lagi boleh. Oh, tangan Nggak bisa. jangan kasih. Dari tadi tuh kayaknya dia ngelihat terus. Ini adalah korban yang saya lihat. Darah bermunculan di mana-mana. Jadi emang udah banyak korbannya ya? Lebih dari 5. Lebih. Kalau udah kayak gini mesti Masuk gimana? orang-orang dekat. Dan termasuk keluarga sendiri. Tapi saya puas menjalani semua. Jadi, datang ke menembus mata batin hanya ingin ngetes Roy Kiyoshi. Ya, kamu Betul. berpikir tidak
ribuan orang di sana menaruh kertas untuk mengikuti menembus mata batin dengan berbagai macam masalah dan penderitaan. Mereka berharap ketemu Roy dan Bayu dan bintang tamu untuk bertukar pikiran. Kamu nggak mikir sampai sana ya? Kalau kamu bisa ngalahin saya akan buang semua apa yang saya dapat. Gak usah tahu cara ritualnya seperti apa. Oh, harus pakai sajian. Apa? Perlu apa? Biar saya ambilin. Ya, Perlu apa? semacam bunga. Bunga. Ya, Apalagi? Biar saya ambil. Apa? air putih Bunga, air putih, sama tanah. bunga, tanah, air putih. Bunga, tanah, air putih ada Chunseok. Kimberly, serem ya. Iya serem banget. Kayak psycho. Iya dari matanya tuh kayak kelihatan gitu ya. Mbak, boleh kenal, Mbak? Coba saya tolong pegang tangan, Mbak. Mbak, Kimberly takut ya. Iya aku takut Roy. Aku nggak mau lihat ke sana. Nggak mau lihat mata dia tuh kayak emang psycho banget. Psycho banget. Kenapa sih kamu suka sama dia? dia cantik. Cantik. What happened, Bay? Kamu kemana tadi? Nyari apa yang dia mau. Saya nggak mau ini dia bikin kacauan, biar dia diam di sini. Nanti tunggu dulu. Apa? Dia ambilin semuanya yang dia butuhin. Contohnya? Bunga, tanah, air. Dari tadi, Bay, kamu nggak ada. Si Mas siapa tadi? Handika ya? Itu ngeliatin Kimberly secara dari head to toe, dari Atas ke bawah. yes, Soalnya tuh tatapannya tuh serem banget ngeliatnya. kayak ingin Kayak, meraup gitu. Saya cuma minta jaminan. Ini kita lagi nggak ada kembangnya. Lagi dicari. Anda bisa melakukan ritual tanpa kembang. Dapat nggak? Harus ada kembang. Lagi disiapin ada kembang, tanah, air. Duh, gue liatin kok. Ada. Mas Handika. Turun aja. Kamu kalau merasa nggak nyaman perlu saya ambilin kain Oh. besar untuk tutup, nanti kabel dikasih tahu Nanti saya. ya, pasti akan kita sediakan. Jadi disediain. Oke, itu dari tanah, kembang, dan air. Apa yang mau Mas Andika lakukan? Boleh saya coba. Silakan. Ada itunya. Ada binatangnya. Ada binatangnya, Bay. Serem banget. Turun. Lawan kata. Turun. Dia manggil makhluk-makhluk halus yang biasa bantu dia untuk gunain ilmu hitam. Iya. Di situ ada binatangnya. Di sini.
Enggak, bukan dia ya. Ini dia. Turun! Pasukan kalian gua! Turun! Lawan! Aku lawan! Siapa di antara kalian? Lawan aku! Aku kuat! Benar, kuat. Siapa kalian? Lawan! Ini, Kurang ajar nih orang. tunggu dulu. Pastikan mereka tidur kerusuhan ya. Kau Lawan aku! Mana kau? Jangan. Dia masih kesurupan ya, Roy? masih kesurupan. Ini. Yang kamu lihat dia bawa apa ya, Roy? Apa? Dia bawa sajen. Iya. Dia bawa silumannya. Kim, lu belakang gue deh, Kim. Turunkan pasukan kalian, turun! Turunkan! Lawan aku, ada pasukan Roy! Lawan! Oh, bawa sajen. Keluarin sajennya. Hah? Ambil sajennya. Tidak ada yang menjadi korban pada hari Bawa ke sini, bawa ke sini. Kasih taruh sini aja. Tolong. Thank you. Nih. Saya akan menggunakan kekuatan pikiran saya untuk melawan kamu ya. Ini baru permulaan, baik. Belum selesai. I didn't trust with the demonic evil spirit. Bangunin dia. Mas Andika. Mas Andika bisa bangun. Maskernya. Kim, are you okay? Oke. Aku cuma sedikit takut, Roy. Ini jangan dilihatin mukanya, matanya. Tadi minta sesajen, sekarang udah kasih sesajen, malah begini, ngacak-ngacak. Sebenarnya maunya apa sih? Aku tanya nantang.
demi pengkeluaran. Yo. Muji. Mau sih. Mas Andika, jika kau melawan saya pada hari ini adalah salah total dan salah besar. Saya menghabiskan banyak energi hari ini. Dan perlu saya akui, kalau kamu ingin kemenangan, monggo, silakan menang. Jadi kita biar dia mau menang. Kalau dia mau menang silakan. Gini, Bay. Kalau misalnya saya keadaan kondisi saya drop seperti ini dan saya lawan lagi, yang tewas kan aku juga. Kita kalah untuk menang saja. Orang-orang kayak gini ya, Bay, tidak boleh dikasarin. Kita harus baca momen. Tapi kayaknya nggak bisa, dia nggak ngerti Saya orang juga. sakti. Saya sakti. Iya. Saya sakti. Iya oke. Iya. Bapak sakti. Mas Andika sakti oke. Terus puas. Saya puas apa yang sudah dapatkan. Karena nggak sedikit nyawa saya tumbangkan. Saya puas dengan keadaan gini. Saya nggak peduli. Orang-orang tersayang, orang-orang terdekat yang ditumbal. Tidak peduli. Anda cari tumbal malam ini. Karena saya ada perjanjian. Ada perjanjian Betul. untuk ngasih tumbal. Ya, Termasuk orang-orang dekat keluarga. siapapun. Yang Teman. utama orang-orang dekat. Dan malam ini Anda masih cari tumbal. Ya, betul. Oke. Saya jadi tumbal kamu aja gimana? Biar orang lain di belakang sana, Anda jangan asal ucap. biar orang lain di sana tenang. Tidak digangguin sama kamu lagi. Anda belum tahu kemampuan saya. Hah? Apa Anda yang menjadi tumbal? Saya nggak melakukan apa-apa. Kenapa harus saya yang jadi tumbal? Saya ingin menyentuh tangan sedikit. Sedikit saja. Enggak. Mas, Enggak, aku nggak mau. Mas, tahan dulu Mas. Sini. Ini acara di program nih, Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi adalah yang punya tuan rumah. Kamu harus ikutin aturan rumah kami berdua. Ya, Bay? Ya. Dan kamu nggak bisa. Kim, kami nggak Persetan! izin. Kim, Persetan dengan semua aturan. Kim, lu ke belakang nih sana. Kim. Saya ingin mendapatkan malam ini juga. Sebentar. Mana kesaktianmu, Ray? Mana buktikan? Kalau nggak diladenin, bukan berarti ya kamu bisa berbuat seenaknya, Mas Andika. Hei, Saya ingin tunjukin power saya sekarang. Roy, hati-hati, Roy. Kau liatin, aku rasa lingkaran ini akan keluar. Bye. Coba ada kucing. Tuh lihat, Bay. Dia langsung. Berasap. Jangan macam-macam dengan
Kau masih mau nantang Roy Kiyoshi? Saya udah nggak mau nantang kamu, kasihan kamunya. Mas, dari awal tadi saya udah bilang, bisa ada korban nyawa, sakit badannya nanti. Anda nggak mau mikir dan nggak mau nyelesain ini semua. Udah sampai di sini nggak mau. Masih belum puas. Masih mau cari tumbal. Oke. Udah cukup? Oke. Saya akui dan saya ikutin aturan-aturan yang lain ada di sini. Enggak. Kamu sini. Saya masih lihat ada jimat di belakang kamu. Masih ada jimatnya. Keluarin semuanya di sini. Tadi kamu bilang mau keluarin semuanya dan mau lepas semua ilmunya. Ayo. Di mana? Sudah dilepas. Masih ada jimat lagi, Mas Andika? Sudah dibawa, sudah nggak ada. Andika masih ada jimat lagi ya? Udah Di mana? Di belakang. di belakang. Cuman nggak saya bawa. Ambil. Ambil semua. Jangan ada yang sembunyiin. Tadi Ambil. saya taruh di Ambil. kantong. Ambil semua. Ambil. Ambil. Kacau. Baik. Aku pengen dihancurin dan dia sampai jatuh. Kamu ngarahin dia dong. Dua-duanya nih yang di belakang kamu sama itu. Buat chaos semua. Tahu ya, baik. Kamu nggak apa-apa kan? Takut ya? Udah di sini. Udah biar dulu. di situ aja. Biarin situ aja udah. Masih ada. Tidak ada. Jangan-jangan mulutnya ada sesuatu. Saya ya? tidak membawa sesuatu. Masih ada jimat lagi. Saya mencium hawa reptil di Tidak sini ada. tuh, Jo. Saya tidak membawa sesuatu. Saya mencium aroma binatang di sini. Tadi saya dengar suara kucing. Saya tidak membawa sesuatu. Saya mencium ada hawanya nggak enak deh. Apa? Mau apa, Mas? Mas Andika mau apa lagi? Saya mau ngetes ulang kemampuan saya. Mau apa? Ngetes ulang? Mau tes ulang, saya mau tarung ulang. Gimana, Saya Roy? rasa ada sesuatu di dalam tubuhnya. Semacam binatang. Ini harus habisin, Sir. Biar dia keluarin semuanya. Apa? Bayu. Hah? Oh my god. Itu ada kelabang keluar dari kepala. Dia masuk lagi mati gue. Masuk ke belakang. Ih. Itu kelabangnya. Masuk ya. Itu bisa. Keluarkan kemampuanmu. Keluarkan kemampuanmu. Baik. Mas Andika. Mau apa? Hah? Jangan ganggu penonton. Jangan ganggu penonton. Nih. Jarak saya cuma segitu. Berhenti.
Saya buat lingkaran di sini. Saya mempengaruhi pikiran Anda. Boy di kakinya. Ini guys. Oh, Ini teror yang tidak berkehabisan, manipulatif, iya. dan sangat mengerikan. Kelabang. Saya nggak yakin ini udah lepas sih. Saya juga nggak yakin. Tadi dia nyerang terus dan keluar masuk berapa kali mau nyerang penonton, mau lempar kelabang karap. Menyebarkan teror. Dia gara-gara tadi penonton ada yang nggak suka sama dia kayaknya masih dendam nih sama penonton. Iya. Lupanya mana ya? Lupa. Tuh. Sabar ya. Menghadapi orang seperti ini harus kita benar-benar smart dan cerdik nih. Apakah ini trap jebakan? Nyerah, Roy. Nyerah. Aku Enggak. nyerah. Kau bohong. Aku Masih ada nyerah, yang Roy. disembunyikan. Aku nyerah, Roy. Mohon maaf. Aku nyerah, Roy. Oh my goodness. Aku nyerah, Roy. Belum selesai. Roy. Belum. Mana lagi korbanmu? Keluarkan semua! Sih. Keluarkan semua! Keluarkan semua kemampuanmu. Sini. Kim. Sini kalau berani. Sini kalau berani kamu. Jangan bikin chaos doang di sini. Hah? Aku sakti. Iya oke, Sakti. Aku sakti! Oke, Sakti. Terus apa? Aku belum ada yang mengalahkan. Aku belum ada yang mengalahkan. Hah? Belum ada yang mengalahkan. Turunkan semua kesaktian Roy. Turunkan. Oke. Mas Andika dari awal masuk, saya, penonton, dan Roy, kita nggak ada yang suka ya? Hah? Persetan! Persetan! Persetan jangan semua ini! Lawan aku. Hah? Keluarkan Roy! Hah? Si berantakan banget noisy.
Masih kurang. Masih mau lagi? Bray, Hah? Kita nggak ada yang suka ya dari tadi. Iya, saya nggak Mas, respect. nggak respect sama sekali. Hati-hati menipu. Takutnya pura-pura. Tadi kamu datang korup pura-pura tiba-tiba bangkit lagi. Ya, saya nggak yakin ini. Itu cara kerja iblis. aku mengaku kalah, Ray. No, I don't want touch Kau you. mengaku kalah. Enggak. Ayah, salaman. Buat apa? Salaman. Hah? Tandanya aku kalah. Ayah, salaman. Di sini ada yang emosi ya. Ayah. Nggak mudah keluarkan aku. Dan nggak mudah mengalahkan aku. Sini. Ini kita nggak ada yang suka nih sama orang ini nih. Di penonton ada yang tidak suka, ada yang tersulut emosinya. Jujur penonton ada yang nggak suka ya. Mana? Lakukan rame-rame. Aku mau menyentuh dia. Aku mau menyentuhnya. Ah! 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 Kayak gini nih prosesnya Rizky. Mana keluarkan kemampuanmu? Dari tadi saya udah ngeluarin Gak mudah kemampuan kamu. mengeluarkan. Aku di naga ini gak mudah. Kita nggak ada yang mau ngeladenin. Mana Gak mudah untuk mengalahkan aku. Where's Kimberly? Keluarkan semua kemampuanmu, Roy. Itu ada api di situ tuh. Kamu kan takut api kan? nih. Emang nggak didorong sekalian aja tangannya? Keluarkan kemampuanmu, cepat! Kemampuan bukan berarti gue harus melawan lu juga kali. Hah? Hancurin semua kalau di... Keluarkan lawan aku! Lawan aku! Lawan aku! Lawan aku! Bawa keluar aja. Bawa keluar. Komentar saya sangat menyedihkan sekali. Itu tadi apa ya, Ra? Saya itu melihat sebagai psikopat, lalu kemudian dekat dengan makhluk astral, jadinya seperti itu, otaknya gesrek. Udah otaknya nggak normal, cara mikir yang nggak normal, ditambah lagi ada banyak
Kayaknya tadi keluar masuk macam-macam ya. Banyak, ada perempuan, kemudian ada kayak semacam binatang, dan sulit ditebak sekali. Dia kalau marah ya, dia bisa 10 gadis. What? 10 gadis, dia iming-iming uang, dan dia ngerasa dia punya sugesti. Padahal sebenarnya biasa aja. Dan dia itu saya bocorkan rahasia bahwa si Handika itu tidak punya latar belakang background pendidikan yang kastanya yang ini ya, Yang wajar gitu ya, yang normal. wajar gitu. Jadi dia otaknya pendek untuk langsung bebek gitu. Bawaannya cuma mau adu ilmu, biar lebih kuat, nunjukin kekuatan pamer, nih. senang, Pamer. pride. Harusnya si Handika tadi ya dia itu harusnya lebih banyak Iya. mencari peluang kerja. Jadi dia pikir dengan punya ilmu seperti ini bikin orang respect, menghargai dia gitu. Iya, padahal kan enggak. Impian memang seharusnya dikejar dan diwujudkan. Tetapi lakukanlah dalam keadaan sadar agar Anda terhindar dari berbagai ancaman. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Rian dan Handika. Rian pernah membunuh kakak sepupunya sendiri dan korbannya juga ternyata bukan cuma Rian. Begitu Roy melakukan perjalanan astral ke dimensi lain, ternyata ada korban lain yang juga telah meninggal dunia. Sementara Handika di sini bikin kekacauan dan sayang sekali tidak bisa ya netralisir, tapi untungnya kamu baik-baik aja, nggak kenapa, penonton juga baik-baik aja, bahkan Kimberly juga tadi dikejar sama dia. Iya, Kimberly untung nggak ketangkep ya. Iya untung ya. Untung nyaru jadi penonton. Baik. Ya, tadi ada Rian sama Handika, gimana Roy? Saya cukup prihatin dengan Mas Rian. Rian yang pertama Iya, ya? yang pertama. Tapi saya tidak respect sama sekali yang kedua. Iya sih, dari awal udah nunjuk-nunjuk dan dia ngamuk-ngamuk, dari awal belum ada cerita apa-apa. Itu bikin semua, bahkan penonton tadi juga ada yang kecelut emosinya juga tadi. Aku nggak suka orang yang someone pointing the finger like this one. Iya, Do not pointing the finger to itu ke orang lain. nggak ada, Rasanya nggak sopan sih. nggak Etikanya bisa nggak gitu gini harusnya. gitu kan. Iya. Dia pointing. Gue mau ngancam lo Roy. That's what? Gitu. Iya. Nah itu tadi dia ngejar-ngejar Kimberly, Iya. bahkan tapi nggak kena. Enggak, tapi dia sempat sempet ngejar deket aku. ke sana? Iya, sempat deket banget. Nah ini aman nggak Roy? Saya takut dia kenapa-napa. Setelah dari syuting sini, kalau tiba-tiba Andikanya dari depan atau ke rumah atau makhluk lain, Iya, soalnya dia kan punya ilmu juga kan. itu dia. Aman sih. Kamu harusnya. terawang, dia aman baik-baik aja. Dia. Nggak perlu ada dinetralisir atau apapun itu. Apakah keberatan jika saya menetralisir dengan kopi dan madu? Enggak keberatan. Nggak apa-apa beneran. Biasanya ada bintang tamu dan juga ada partisipan yang memang kalau harus dinetralisir dengan kopi dan madu itu akan membuat ada energi positif. Enggak apa-apa aku. Serius nggak apa-apa. Oke, aku pengen gitu. Saya minta madu dan kopi dan kuas bersih, Kuas bersih. steril. Ya biasa sedikit aja kok supaya Iya. Iya. lebih aman, Biar lebih aman juga akunya. lebih tenang juga kamunya kan. Gila banget sih. Kimberly nggak pulangnya gimana tuh? Tidur sendiri ya? Iya, tidur sendiri. Oh my god. Gila ya. Penonton nggak ada yang perlu netralisir kan? Tadi herannya ketika dia ini penonton maju satu-satu ya untuk menyerang ya. Iya, tiba-tiba mau menyerang. Karena emang nggak simpatik banget sikapnya dari awal. Menantang banget ya. Nantang banget, Nantang petantang. Yang nantangin di sini cukup banyak, tapi yang ini kayaknya yang paling Gila. gila. Keluar kelabang dari mulut tuh gila sih. Iya, keluar Bang Damar sih gila sih. Gilanya gila banget. Iya. Kalau keluar kuda gitu lebih gila lagi.
keluar kuda. Iya pasti gitu. Keluar. Keluar door prize lebih gila lagi sih. Oke. Let me do something for you. Ya, kamu minta ini sedikit yang baru aja, ya. rambutnya dikebelakangin. Ini yang baru. Air. Ini cuma sebentar kok, sedikit aja. Dan saya rasa bubuk kopi ini juga netralisir. Iya. Dan untuk kesehatan juga bagus juga sih. Nggak ada ininya, Roy sering ngasih tahu. Oops, sendoknya mana ya? Itu dia. Sendok. Ribet ya. Udah. Saya bantu. Ya, baik. Everything was clean. Everything was clean. Kamu deg-degan ya? jangan khawatir, tenang aja. Coba sebentar. Thank you. Thank you ya. Saya akan mencampurkan ini. Padahal yang dipakai sedikit sebenarnya. Oke. Promise Kau maju. it's gonna be really fast. Jadi you don't need to worry. Merem aja kali ya. Sama rambutnya aja. Rambutnya di belakang. Oke. Ini boleh dijelasin Roy, supaya apa sebenarnya? Supaya dia itu rileks dan tidak diganggu oleh makhluk-makhluk astral. Karena bentuknya dia sendiri udah serem. Jadi dia nggak diganggu. Oke. Energi positif juga buat dia. Ya dong. Ada madunya soal. Ada madunya juga. Madunya itu kayak primernya based on makeup gitu. Jadi dilapisin jadi gak kena langsung ke kulit. Sebelahnya dulu belum kelar. Oke. Rambutnya sayang tuh diituin. Oke. Oh, umur 24 ya. I love your skin anyway. It's gorgeous. Udah cukup? Belum. Nanti abis ini bisa kamu bersihin. Aman dong. Iya. Kamu nanti malam berdoa ya sebelum tidur. Orang itu serem banget tadi. Dia pasti masih nggak terima deh kalau kamu cuekin tangannya dia. Tapi dia juga nggak bisa searching kamu kok di internet. Iya. Kayaknya enggak. Saya rasa sih aman. Oke. Dah, yuk. Baik. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja, Kimberly. Pulang dari sini udah aman, lebih tenang, lebih nyaman ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya, untuk DJ-nya dan semua rencana baiknya. Semoga sukses ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan Terima kasih. pencerahannya. Iya. Pemirsa, jika Anda melakukan sesuatu tanpa tahu resikonya, itu sama saja berlayar tanpa haluan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.